Halo semuanya, perkenalkan saya Ina Uswatul Hasana dari UIN Raden Mas Said Surakarta ingin mengajak kalian untuk mengenal apa itu PT Batik dan Hadi yang terletak di Surakarta. Pertama-tama, ayo kita langsung menuju ke wilayahnya langsung. Nah, kita sampai di Museum Batik dan Hadi yang terletak di Surakarta. Udah penasaran ya isinya apa aja? Ayo kita masuk ke dalam Museum Batik dan Hadi Surakarta. Pembangunan dari Museum Batik dan Hadi itu sendiri memiliki 3 pilar. Yang pertama yaitu sebagai salah satu cagar budaya Indonesia, terutama di bagian batik. Dan yang kedua yaitu memberikan sarana edukasi terhadap para generasi muda. Dan yang terakhir yaitu sebagai destinasi wisata bagi masyarakat umum, baik dalam wilayah maupun luar wilayah di Indonesia. Nah, sekarang kita udah di dalam Museum Batik dan Hadi Surakarta. Ternyata bagus juga ya. Di dalamnya banyak sekali varian maupun jenis dari batik-batik yang diproduksi khusus oleh PT Batik dan Hadi Surakarta untuk dapat dipamerkan maupun sebagai sarana edukasi untuk generasi muda. Terdapat jenis variasi, jenis nama maupun jenis kegunaan dari batik itu sendiri. Nah, untuk sejarah dari PT Batik dan Hadi Surakarta ini yaitu di tahun 1967 awal didirikannya Batik dan Hadi oleh Bapak RH Santosa selaku pemilik maupun pencetus dari bisnis Batik dan Hadi ini. Dan Hadi awal mulanya itu bukan suatu perusahaan ya. Dan Hadi itu hanya sebuah usaha home industry, di mana home industry ini hanya berfokus pada penyediaan bahan baku serta pengelolaan dari batik itu sendiri. Namun berkat usaha dan kerja keras dari Bapak RH Santosa mampu membuktikan bahwasannya Batik dan Hadi bisa eksis dan berkembang menjadi suatu perusahaan besar yang mampu bersaing di dalam pemasaran global dan menjadi salah satu pengekspor batik terbesar di Indonesia hingga saat ini. PT Batik dan Hadi Surakarta sendiri mampu dalam memasarkan produk-produk batik yang mereka produksi hingga ke luar negeri loh. Adapun beberapa negara tujuan yaitu tergolong pada negara-negara besar yang termasuk ke dalam tujuan ekspor dari PT Batik dan Hadi. Yang pertama yaitu ada negara Kanada yang terkenal dengan pohon maple-nya. Yang selanjutnya ada London dan ada Hong Kong, ada Jepang yaitu negara bunga sakura, dan yang terakhir yaitu ada Amerika Serikat yang terkenal dengan Liberty-nya. Nah, tapi kalian tahu nggak sih apa rahasia dibalik pemasaran dari PT Batik dan Hadi yang mampu dalam memasarkan produk batiknya hingga ke luar negeri? Nah, aku kasih tahu ya, ada beberapa strategi yang mereka gunakan, yang salah satunya yaitu strategi pemasaran marketing mix atau yang lebih dikenal dengan bauran pemasaran. Ya, bauran pemasaran, kalian tahu bauran pemasaran kan? Nah, bauran pemasaran yang mereka pakai ini ada beberapa aspek, di mana yang pertama ada aspek inovasi produk. Inovasi produk yang mereka gunakan ini yaitu tujuan agar di mana konsumen dari Batik dan Hadi ini tidak merasa bosan terhadap setiap motif-motif yang dikeluarkan oleh PT Batik dan Hadi. Yang kedua, harga yang ditawarkan. Harga yang ditawarkan itu tidak akan pernah membohongi dari kualitas yang mereka berikan. Yang ketiga, ada saluran distribusi. Dan yang terakhir, promosi yang mereka gunakan. Promosi yang mereka gunakan ini juga agak unik sih, di mana promosi yang mereka gunakan ini yaitu dengan mencantumkan segala macam informasi, baik informasi sejarah, informasi harga, informasi toko, maupun informasi kerjasama di dalam website mereka, sehingga konsumen itu akan merasa terkesan maupun penasaran dalam membaca
informasi-informasi tersebut dalam website sehingga mereka bisa langsung saja untuk membeli produk dari Batik dan Narhadi Surakarta. Dengan masuknya perdagangan yang dilakukan PT Batik dan Narhadi ke dalam pemasaran di luar negeri, tidak memungkiri bahwasanya banyak pesaing yang muncul, di mana dalam persaingan tersebut PT Batik dan Narhadi mampu menciptakan dua konsep persaingan bisnis yang selalu mereka gunakan dari tahun ke tahun. Yang pertama yaitu menciptakan motif-motif yang khas dari PT Batik dan Narhadi itu sendiri. Motif-motif ini sendiri diciptakan untuk dapat mengidentifikasi maupun memberikan ciri khas khusus di mana konsumen bisa membedakan mana yang menjadi batik dari Narhadi dan mana produk batik dari perusahaan lainnya. Dan yang kedua yaitu ada konsep di mana perusahaan tidak menyerang pesaing, namun Narhadi itu sendiri malah mengimbangi dari pesaing tersebut. Adapun cara pengembangan dan meningkatkan usaha yang dilakukan oleh PT Batik dan Narhadi sehingga bisa mengembangkan usahanya menjadi sebesar sekarang, yaitu ada 5 tahapan. Yang dimana tahapan yang pertama yaitu mengadakan peragaan busana atau yang lebih dikenal dengan fashion show. Dan yang kedua, memasang iklan. Yang ketiga, mendirikan rumah batik atau showroom. Yang keempat yaitu menciptakan motif-motif baru, dan yang terakhir yaitu mengadakan pameran dagang. Dari yang telah kita lihat tadi, maka mungkin segitu aja yang dapat saya sampaikan. Kalau kita bisa berjumpa lagi, mari kita berjumpa lagi, dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.